Halo guys, kali ini kita mau beritahu ke kalian siapa pemenang giveaway di video kita yang kemarin ya. Kita mau jelasin, ada cukup banyak yang komen ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti. Ini kita mau tunjukin ke kalian yang menang. Kebetulan ownernya juga komen di Google dan juga komen juga di YouTube kita. Ini kita bacain intinya lah ya. Kalau di Google, dia setiap hari sering banget nonton YouTube kita setiap kali kita upload. Kemudian hampir 80% dia udah nonton semuanya. Terima kasih itu. Kemudian subscriber kita ini belum punya mobil. Nah, jadi dia seneng banget untuk nonton. Jadi kalau dia nanti sudah punya mobil, dia bisa modif di Garuda Jaya. Ya, nanti kita akan kirim giveaway berupa t-shirt dari kita. Nanti bisa langsung aja WhatsApp untuk pemenang dari giveaway-nya nih dengan akun Google ini dan juga dengan akun YouTube. Kamu pemenangnya bisa langsung komen. Nanti kita langsung bisa WhatsApp untuk kita kirimin merchandise-nya free ke lokasi kamu. Terima kasih sudah ngikutin giveaway kita. Kita mau lihat video Innova Reborn yang kita modif dengan full spec dari Lampung ini guys. Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Setup di depan kita untuk Innova Reborn tipe G barusan banget datang ini dari Lampung. Kalau kalian lihat 100 kilo kalau nggak salah untuk kilometernya. Beres ownernya PPF dulu di Lampung, terus dikirim ke workshop kita. Kirim pakai towing kemarin hari Minggu sampai kita terima, kita cek-cekin. Senin langsung kita valjekin nih. Nah, kita ini setnya bukan kaleng-kaleng untuk Innova Reborn ini. Velgnya pakai NKPF M1 lebar 9 ET35 sudah kita siapin. Warnanya juga bukan warna biasa, ini warna khusus limited edition juga. Jarang Innova Reborn yang pakai ya. Kalau kalian lihat di sini, dia bukan model yang jarinya satu-satu, tapi dia modelnya jarinya banyak cabangnya. Kalau kalian lihat velg Jepang, finishingnya pun dari bagian samping sini pun juga benar-benar bagus. Semuanya original Jepang. Kalau kalian lihat di sini, center cap-nya pun juga partsnya original dari Jepang guys. Nah, ini kalian bisa lihat untuk gloss-nya, kilapnya pun juga benar-benar kilap. Makanya kita bilang dia super black chrome seperti itu guys. Nah, ini udah kita siapin semua partsnya dan siap akan kita projectin di Innova Reborn ini. Nah, untuk setup BBK, kita akan pakai BBK EP Racing original from UK. Kita siapin bracketnya, kita siapin untuk brake padnya, selang remnya, semua udah kita siapin. Disc brake-nya kita siapin semua untuk Innova Reborn ini. Nah, setupnya kalau kalian lihat akan kita kombinasikan seperti ini di Innova Reborn ini guys. Jadi benar-benar cakep, warna yang full black chrome plus ada aksen merah-merah sedikit dari bagian BBK-nya seperti itu. Nah, untuk setup kaki kalau kalian lihat di sini, ini shocknya juga akan kita ganti. Depan dan belakangnya pakai yang full import dari Thailand, original juga partsnya. Kemudian ini pakai yang premium guys, karena kita bisa atur untuk tinggi rendahnya mau seperti apa. Keras empuknya kita juga bisa atur lewat atas sini. Jadi benar-benar ini bisa di-adjust sesuai keinginan ownernya. Kemudian depan dan belakang itu semua juga kita bisa atur. Nah, ownernya nggak pengen ceper-ceper amat, dia pengen yang enak untuk harian, tapi untuk jalan jauh pun kelihatan cakep guys, seperti itu. Nah, per akan kita ganti, shock akan kita ganti, semuanya akan kita ganti. Plus kalau kalian lihat, ini juga akan kita upgrade dengan adanya balance arm. Depan dan belakang kita akan berikan balance arm biar mobil ini lebih stabil. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kita mau lihat untuk BBK kita guys, EP Racing-nya kita hanya pakai EP Racing yang original. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada barcode-nya yang kalian bisa scan untuk memastikan keaslian dari BBK-nya. Jadi kebanyakan orang mungkin beberapa pakai yang refurbish atau pakai yang KW, tapi kalau kita hanya pakai yang original. Jadi kalian nggak boleh salah guys, jangan sampai salah pilih, udah pasang malah remnya blong. Nah, itu banyak juga guys customer yang seperti itu dan akhirnya ya kembali lagi pakai yang ori gitu ya. Brake pad udah terpasang juga. Plus ini kita akan pakai 6 pot yang medium size di Innova Reborn ini seperti itu ya. Nah, kalau dari eksteriornya standarnya tipe G kayak gini. Headlamp nanti kita customin semua kebetulan, dan ownernya guys dia terinspirasi dari video kita Innova Reborn yang naga emas. Nah, itu benar-benar viewsnya cukup banyak juga, 200.000 atas, dan salah satunya korbannya owner ini guys. Jadi dia langsung ambil baru, kirimin ke kita langsung tanpa banyak mikir. Dan ya, kali ini akan kita langsung proses ya. Interior yang sebelumnya dia juga yang banyak coklatnya kayak gini, kita akan bikin full black. Interiornya akan kita kombinasikan dengan wood, dengan karbon dan lain-lain, piano black ya. Kita sama-sama lihat guys, nanti hasil jadinya kalau Innova full spec kayak gini tuh jadinya kayak gimana ya. Yang kita bisa pastikan spek velg cakep, spek suspensi juga enak, quality control juga harus bagus ya.
kita sama-sama mau proses untuk Innova Reborn ini. Nanti kalian lihat hasil dari modifikasi dari Reborn ini seperti apa. Kita pengen bikin yang beda di Reborn ini, nggak pengen yang mainstream. Kita pengen kasih sentuhan-sentuhan yang berbeda. Langsung aja kita ikuti guys. Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Sekarang sudah beres Innova Reborn full spec dari Lampung ini. Modifnya juga nggak tanggung-tanggung. Kemarin kalian bisa lihat kaki-kakinya seperti apa, pengeremannya seperti apa, velg dan bannya seperti apa. Kalian bisa lihat spesifikasinya juga benar-benar full set ya. Kita mau lihat kalau Reborn di modifnya full set tapi nggak norak itu seperti apa. Kita mau bahas dan lihat satu-satu dari bagian depannya dulu guys ya. Reborn ini sudah di PPF, di bagian bodinya full, pakai full body PPF. Jadi kalau kalian lihat dia kilapnya pun juga benar-benar kinclong ya. Dibanding dengan yang standar, dia benar-benar udah 100% kinclong. Mobil ini selesai langsung di PPF, kemudian langsung kita rombak interior dan eksteriornya ya. Dari bagian depan headlamp ownernya juga custom, pengen dengan model seperti ini, request sendiri. Seperti yang udah pernah kita bikin, yang kebetulan datangnya dari Jakarta dan pakai velgnya velg Jepang. Nanti kita mau cerita tentang velg yang dipilih. Ini velg apa ya? Dari bagian depan sini, headlampnya pakai model seperti ini, model C dengan adanya uluran di bagian depan, full RGB, black glossy di bagian dalamnya, double billet seperti ini. Dan kalau kalian lihat terpasangnya juga rapi dan presisi guys. Nutnya semua rapi, kita poles semua headlampnya sehingga bisa kinclong dan cakep seperti ini. Nah, dari bagian depan grillnya pun juga kita bikin di bagian chrome-nya ini berwarna full black chrome. Kita repaint di bagian tengahnya pakai warna black glossy. Jadi udah bener-bener full black dari bagian grill tengahnya, serta di bagian taringnya semuanya itu sudah full black chrome guys. Tampilan bener-bener cakep dan bener-bener mewah. Kemudian kita juga mau bahas di perlampuan di bagian grillnya. Nah, di bagian grill ini sudah pakai mini LED 1, 2, 3, 4, 8 piece. Kita pakai 2 set. Mini LED yang simple aja, kecil-kecil seperti ini, tanpa modul, tapi tampilan pun juga benar-benar fokus dan terang untuk sinarnya. Udah langsung membantu untuk mobil ini kalau saat masuk jalan malam, masuk jalan tol, semua udah beres dengan adanya mini LED ini. Saya tinggal nyalain aja. Bisa lampu putih, bisa lampu kuning juga. Nah, untuk emblem pakai emblem black chrome di bagian depan dan belakangnya, dan juga di bagian klaksonnya sudah kita ganti pakai yang original dari Jepang guys. Nah, kemudian seperti yang tadi kita bahas, grillnya udah full black glossy sama seperti bagian body. Body kitnya ini tetap pakai body kit originalnya, nggak kita repaint, tapi kita tetap pakai parts yang originalnya. Kalian bisa lihat juga rapi dan presisi kalau barang original itu seperti apa. Nah, kemudian di bagian lampu sen kita ganti pakai yang modelnya garis kayak gini. Ownernya juga lihat di video kita dan kita rekomendasikan, udah terpasang. Cover sennya kita bikin hitam glossy sewarna dengan body dan dari bagian grillnya guys, seperti itu. Fog lamp nggak lupa harus diganti juga pakai biled yang 3 in, karena ini tipe G, cocoknya pakai 3 in sehingga sinarnya bisa fokus dan terpancar juga dengan maksimal seperti itu. Nah, kita mau lihat juga ke bagian bumper. Meskipun sudah dibongkar, ini kita juga bisa lihat dia tetap presisi, dia tetap rapi dan bisa ngepres seperti originalnya, seperti itu guys. Nah, kita mau bahas di bagian ban dan velg serta pengeremannya guys. Dari bagian ban dan velgnya juga cakep guys. Sebelumnya ownernya lihat video kita yang dari Jakarta, Reborn G juga pakainya velg Kiwami original dari Jepang. Tapi kita rekomendasikan dia nggak pakai Kiwami guys, karena menurut kita bosen tampilannya gitu-gitu aja. Kita pilihin velg yang memang jarang dipakai oleh Innova Reborn. Modelnya beda, bukan model yang palang 5, palang 6 bukan. Dia bener-bener banyak jari-jarinya seperti ini dan warnanya black chrome. Kita pakai NK PFM1 berwarna super black chrome, dan di bagian murodanya kita pakai muroda yang berwarna blue chrome seperti ini. Nah, kemudian setelah itu di bagian pengereman kalian juga bisa lihat kita pakai EP Racing 4 pot yang pastinya original juga dari Inggris. Kita udah registrasi juga untuk sertifikasinya, benar-benar parts yang original, dan disc brake-nya pun juga pakai disc brake PS Racing dari Jepang. Sudah terpasang juga dengan velg ini yang super cakep. Kita bikin dia rata sama body, nggak terlalu over, tapi tampilannya pun juga harus mewah dan luxury. Nah,
Kemudian untuk ban kita pakai 235, 50 dalam kondisi juga nggak dipendekin. Jadi tetap 4 jari seperti originalnya, tapi tampilannya pun bener-bener rapi dan klimis guys, seperti itu. Nah, depan, belakang, semua ketinggian tetap pakai originalnya aja, tapi udah kita upgrade di bagian kaki-kakinya juga. Kita pakai full premium coilover, depan dan belakangnya bisa diatur tinggi rendah dan keras empuknya. Tapi karena ownernya ini sering bolak-balik ke Sumatera, kita kasih yang standar aja. Jadi ownernya bisa sesuaikan dengan kebutuhan berkendara ownernya sendiri, seperti itu ya. Kita geser ke samping, body kit semua pakai body kit original, spion udah kita ganti pakai yang retract, udah otomatis, kaca film semua juga udah kita kerjakan semua. Dia 60 dan 80, untuk bagian depan kita pakai 40, jadi bener-bener dia juga bisa enak untuk pakainya, nggak terlalu gelap tapi bisa nyaman, dari luar itu gelap dan dari dalam itu terang guys. Nah, kemudian untuk bagian ban belakang ini kalian juga bisa lihat dalam posisi lurus, rata sama body, pas sama body, nggak terlalu keluar tapi terpasangnya rapi dan cakep, setelan orang-orang dewasa guys. Kita lihat ke belakangnya nih. Dari belakangnya modifnya juga nggak norak, jadi simpel juga ya. Stop lamp ganti full pakai yang model BMW kayak gini, smoke terang linknya tetap dipasang. Plat nomornya sebenarnya kita modifikasi dengan model 7D seperti ini. Emblem kita copotin, kita sisain Innova aja dan emblem Garuda Jaya. Kita pakai yang warna black chrome, tapi kalau untuk bagian body kit sama seperti depan dan samping guys, sama-sama pakai Venturer original ya. Listnya ini pakai list yang black chrome, reflektor tetap pakai reflektor originalnya aja. Terpasangnya kalian harus perhatikan juga rapi dan presisi seperti biasa. Karet-karetnya semua masuk dengan rapi. Stabilizer belakang dan depan udah kita tambahin juga untuk memang menstabilkan si ribbon ini. Meskipun udah pendek karena medannya cukup ekstrim, ownernya minta ditambahkan stabilizer sehingga untuk nikung, untuk ngebut itu bener-bener bisa nyaman dan enak guys, seperti itu ya. Terus di bagian belakang sini kalian juga bisa lihat untuk muffler tipnya udah kita kasih yang karbon kayak gini. Kita pakai yang karbon, muffler tip aja, nggak kita ganti exhaustnya karena ownernya mungkin memang belum pingin pakai exhaust, jadi kita pakai yang ini aja. Tampilan udah kelihatan, looknya udah lebih manis, udah lebih cakep ya. Dan di bagian bagasi pun kita pakai yang otomatis. Nah, udah otomatis, buka tutupnya aja lewat tombol di bagian belakangnya guys. Dan tinggal pencet, udah langsung akan terbuka dan tutup dengan presisi seperti itu. Ada vakumnya juga, jadi nggak asal nutup, jadi bener-bener bisa dipastikan semua rapat dan rapi ya. Jadi kalau kalian modifikasi apalagi full set seperti ini, semua harus dipastikan kualitasnya. Velg original, BBK harus yang original, suspensi juga harus pakai yang proper guys. Jadi semua dipastikan terpasangnya rapi, bagus dan profesional. Sudah beres dan mobil ini siap di towing ke Lampung guys. Nah, kita mau lihat interior dari ribbon ini juga. Nah guys, kalau dari interiornya kita juga bikin mobil ini spesial guys, karena datang jauh-jauh dari Lampung, kita juga nggak boleh modifnya main-main ya. Kita convert dari interiornya yang sebelumnya ribbon itu standar, sekarang udah full upgrade seperti ini. Kalian bisa lihat dari setirnya aja udah langsung berbeda total guys. Teleskopiknya semua tetap bisa berfungsi, tapi kita upgrade framenya ini pakai yang karbon. Panel samping hitam glossy, sampai ke panel door trim yang sebelumnya Innova G itu dia doff, kita bikin jadi glossy semua. Nah, kalian juga bisa lihat dari glossy-nya pun, kalau punya kita ini dia bener-bener bisa kilap, nggak geradakan juga, mulus tapi kinclong guys. Nah, kita kombinasikan juga dengan adanya automatic retract di bagian samping sini. Kita bisa pencet aja untuk buka tutup spionnya yang sebelumnya masih manual, sekarang udah bisa menggunakan tombol yang ada di kanan kiri ini. Serta tombolnya itu tampilannya OEM look, bukan pakai tombol-tombol tambahan di bagian depan dashboard guys. Jadi tampilannya sama seperti Venturer original. Nah, kemudian kita juga upgrade di bagian panel-panelnya untuk kombinasi juga dengan black piano, pakai panel-panel blackwood di bagian depan. Kita kasih blackwood semua. Jadi tampilannya juga bisa lebih elegan juga, nyaman banget dilihatnya. Nggak yang terlalu mencolok tapi bisa kelihatan premium. Kemudian kalian juga bisa lihat untuk bagian head unit ini kita juga udah upgrade framenya sama seperti panel bawah pakai yang black piano, serta shifter ini di bagian tengah ini sudah kita juga bikin pakai yang black piano guys. Nah, untuk head unit ini kita pakai yang Android yang RAM-nya 8, internalnya 256, cepet, anti lemot juga. Jadi bisa YouTube, Netflix, dan Google Maps dan lain-lain semua lewat head unit ini.
dan pastinya nggak ada lambat-lambatnya sama sekali guys. Kita juga bisa konekin ke HP kita, ke head unit ini Android Auto maupun Apple CarPlay secara wireless. Jadi enak banget dan super praktis. Nah, kemudian kita juga mau lihat ke bagian kamera. Ini juga udah kita upgrade menggunakan kamera 360 kalau kalian lihat, dan dia super jernih guys. Jadi dia benar-benar jernih. Ini juga kita bisa touchscreen lewat tombol yang ada di depan sini, lewat head unitnya ya. Ini kita bisa lihat, kita bisa putar dan lain-lain. Kita bisa lihat posisi dari mobil kita semepet apa dan sedekat apa dengan mobil di samping atau dengan barang yang ada di bagian bawah yang seringkali kita nggak kelihatan, malah bikin mobil kita kenapa-kenapa ya. Dengan adanya 360 ini juga udah support dengan adanya DVR di bagian atas, bisa ngerekam depan dan belakang. Dashcam ini full touchscreen juga, bisa ngerekam semuanya 4K dan 1080 untuk kualitasnya. Sudah ada free juga SD cardnya, jadi kalian juga nggak perlu takut untuk ada kejadian apa-apa dengan mobil kalian karena sudah direkam semua menggunakan dashcam yang ada di atas ini. Seperti itu ya, praktis dan simple. Nah, kemudian setelah dari bagian entertainmentnya kita udah bisa lihat, audio dari mobil ini juga nggak kita biarin standar guys. Kita juga udah upgrade pakai audio yang OEM look aja, premium tapi OEM look, jadi udah terpasang semua. Suaranya pun juga sudah enak ya, udah kita tuning juga. Subwoofer semua udah kita proses posisinya, prosesor, speaker, tweeter, semuanya udah kita tempatkan di tempat-tempat yang memang ukurannya pas untuk bagian tersebut guys. Nah, dan untuk melengkapi audionya kita juga upgrade di bagian peredaman dari bagian lantai, pintu-pintu semua, kap mesin sampai ke bagasi kita juga upgrade semua guys. Pakai peredam yang 3 lapis yang memang memastikan untuk peredamannya itu bisa maksimal dan pastinya nggak bising sama sekali, seperti itu ya. Udah terpasang semua, udah kita lapis semua rapi dan kedap. Kemudian untuk plafon kita juga bikin plafon ini jadi full black sehingga cocok dengan konsep interior Innova Reborn ini yang memang konsepnya itu didominasi oleh warna hitam. Pilar depan, kanan dan kiri sampai ke belakang kita bikin jadi full black. Plafonnya kita bikin full black. Sun visornya di bagian dalam ini kita juga udah kita bikin jadi full black. Dan guys, di bagian plafon ini kita tambahkan untuk adanya lampu ambience tipe Venturer yang kita pasangin di Innova Reborn ini ya. Ada lampu ambience biru di bagian samping, plus ada lampu baca di bagian tengah yang sudah kita upgrade jadi LED ya. Dari bagian depan kurang lebihnya seperti itu guys. Kalian juga bisa lihat tampilannya juga udah benar-benar kelihatan mewah. Kalian juga bisa lihat untuk kekokohannya. Kita kalau bikin sebisa mungkin nggak ada bunyi-bunyi. Semuanya itu kenceng, terpasangnya rapi dan presisi, sehingga juga meminimalisir resiko untuk bising dari mobil masing-masing guys. Nah, kita lihat ke tengah untuk kita lihat tampilan dari kabin tengahnya guys. Nah, untuk dari kabin tengahnya kalian juga bisa lihat ini juga udah kita custom jadi captain seat seperti ini. Kita bisa tekuk, kita bisa buka seperti ini untuk captain seatnya ya. Ini kita customin untuk Innova Reborn G ini dengan motif yang sama seperti dari bagian depan. Sama-sama ada aksen perforatednya di bagian tengah untuk memang menambah angin guys ya, sehingga kita juga nggak kerasa panas, bisa nyaman. Kemudian kita kasih stripping kecil berwarna hitam polos. Untuk jahitan-jahitan semua juga tetap pakai jahitan yang full hitam, jadi nggak perlu terlalu rame tapi udah kelihatan mewah guys. Nah, ini kita juga bisa buka armrestnya seperti ini. Nanti akan kita setting juga untuk ketinggian dari armrestnya sehingga bisa sama dengan bagian pintu. Jadi nyaman, enak saat kita dudukin pun juga nyaman guys. Nah, kalian juga bisa lihat di kualitas jahitan kita. Jahitan kita juga sebisa mungkin kita bikin jadi presisi, bisa lurus, kita jahit satu-satu ya, sehingga hasilnya itu bisa rapi. Kalau dilihat didudukin pun juga bisa enak dan pastinya keawetannya juga terjamin. Nah, kalau kita lihat ke bagian atap sini, ke bagian plafon, ini juga di bagian depan ini sudah kita tambahkan untuk adanya lampu plafon ambience-nya. Nah, kalian juga bisa lihat ada tambahan untuk lampu plafon dan ambience-nya di bagian belakang sama seperti bagian depan guys. Sama-sama punyanya Venturer ya, tapi ini kita bikin juga jadi hitam doff di bagian belakang, dan di bagian tombol AC serta kisi AC kita bikin jadi full hitam seperti ini juga. Udah lebih cakep lah ya dibanding dengan standarnya yang polos aja berwarna abu. Sekarang dengan tambahan hitam plus adanya aksen Venturer ini langsung kelihatannya lebih gagah guys. Nah, sebenarnya bisa diimprove lagi dari bagian plafon ini. Kalau dibikin jadi ada starlightnya itu akan lebih
premium guys, cuman mungkin itu next project dari ownernya, nanti kita tunggu sama-sama jadinya kayak gimana ya. Kemudian untuk karpet ini kita juga tambahkan untuk adanya karpet yang premium. Ini mudah juga guys dibersihkannya, tinggal kita buka kayak gini. Nah, itu udah langsung bisa dibersihkan aja atas dan bawahnya. Ya, terpasangnya juga rapi dan presisi. Kalian juga bisa lihat di bagian bawah jok itu kita tempatkan untuk posisi subwoofernya ya. Di bagian sini kanan ini ada tempat untuk prosesornya. Jadi kita pikirkan semua, dan jangan sampai suaranya itu nggak kerasa guys. Pasti kita akan tuning sehingga suara itu bisa kerasa di depan driver. Kita coba tuning sedemikian rupa seperti itu ya. Kemudian dari mobil ini juga kita upgrade di bagian panel-panelnya, di bagian tengah juga pakai panel black piano juga ya, kurang lebih begitu. Untuk interior dari Innova Reborn yang datang dari Lampung ini full spec juga upgrade-nya ya. Tapi kalau kalian lihat, bukan kita upgrade yang norak dan yang tidak terkonsep, tapi kita upgrade semuanya itu dengan konsep satu-satu, dicocokkan semuanya, dan pastinya kualitasnya itu harus rapi dan presisi ya. Terima kasih. Kita langsung lihat ke bagian permesinannya guys. Nah, kalau dari bagian permesinan guys, sebenarnya mobil ini juga nggak kita upgrade yang seperti biasanya mungkin pakai piping, intercooler, nggak pakai. Kita cuman upgrade simple aja sebenarnya. Kita tambahkan XCS Hurricane Superfast di bagian dalam sini untuk memang menstabilkan kelistrikan dari si Innova Reborn ini ya, yang sebelumnya dia berbagai-bagai macam tegangan, lebih stabil, lebih flat dengan adanya Hurricane ini. Kemudian kita tambahkan untuk adanya hidrolis di bagian kap mesinnya. Kanan dan kiri kita pakai hood damper seperti ini, sehingga kita buka tutupnya kap mesin ringan dan mudah guys. Nggak perlu ribet, tapi benar-benar simple ya. Kemudian di bagian depan sini kita juga udah kasih untuk cover radiatornya untuk merapikan bagian depan, jadi bisa nggak kelihatan lagi untuk klakson-klakson. Di bagian depan sini kabel-kabel semuanya bisa rata. Kita custom menggunakan plat besi guys, bukan pakai yang abal-abal. Dan kalau kalian lihat di kita, detail-detail sampai baut-baut pun itu kita perhatikan, nggak boleh sampai ada yang terlupa. Semua pun juga harus kita bikin jadi rapi guys. Jadi ini baut-baut kalian juga bisa lihat, kita pakai yang full black seperti ini, kita pasangkan semua, kita bikin rapi, tampilannya juga presisi ya. Kemudian di bagian dalam dari peredam panas ini kita tambahkan juga untuk adanya peredam guys. Jadi udah nggak dengar lagi suara mesin ini dari dalam kabin ya. Jadi kurang lebih begitu untuk bagian permesinannya, simple tapi fungsional. Nah, sekarang sudah beres upgrade Innova Reborn dari Lampung ini, dan sudah siap kita balikin ke ownernya guys. Jadi terima kasih buat customer-customer kita juga dari luar kota, dari luar pulau, contohnya kayak gini yang langsung dari baru dikirim. Kalian juga bisa lihat ke belakang sana ada Fortuner baru, ada Lexus, ada Hilux baru juga, benar-benar 100% baru langsung dikirim ke kita. Ada juga mobil-mobil lama kayak LC100, Hilux Surf tahun 90-an juga dikirim ke kita juga. Kita bisa restorasi, mau mobil baru kayak gini, kita mau restorasi yang mobil tua, mobil-mobil lama, kita juga bisa kerjakan semua ya. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita di Garuda Jaya Modifikasi, dan juga follow ke Instagram dan ke TikTok kita guys. Kita butuh support dari kalian untuk kita lebih semangat juga bikin video, bikin konten buat kalian. Kalau kalian ada request kita bikin Innova dengan konsep apa, atau mobil apa dengan konsep sesuatu, kalian langsung komen di bawah ini ya. Jadi buat kalian yang dari luar kota, dari luar pulau, gimana cara modifnya di Garuda Jaya, bisa WA, bisa telepon kita jadwalin, kita rincikan, dan kita siap bikin mobil kalian cakep dan mewah. Prosesnya nggak bisa cepat karena memang semuanya dikerjakan satu persatu dengan detail dan dengan ketelitian yang cukup rumit. Terima kasih sudah nonton video kita guys. So see you and goodbye.